Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 7. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas mata kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah berbasis media sosial. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat untuk tinggal. Semakin meningkat kebutuhan akan bahan baku untuk pembuatan bangunan, batu bata merupakan salah satu bahan material bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat, baik itu untuk bangunan gedung, rumah, dan sebagainya. Bahan baku yang digunakan juga sangat mudah didapatkan. Desa Pantai Balai merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa Pantai Balai mengembangkan wilayahnya dari sektor industri rumah tangga dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Salah satu industri rumah tangga yang dilakukan di Desa Pantai Balai adalah industri batu bata. Di daerah ini terdapat industri batu bata yang masih aktif berproduksi dan banyaknya pabrik batu bata, sehingga pabrik batu bata ini merupakan sumber utama pendapatan masyarakatnya. Pembuatan batu bata yang masih bersifat tradisional memberi keuntungan bagi masyarakat di pedesaan karena untuk memasuki atau berusaha di bidang industri batu bata tidak memerlukan pendidikan yang tinggi atau modal yang besar dan teknologi yang canggih. Industri batu bata di Desa Pantai Balai merupakan usaha sampingan bagi para petani di musim kemarau sebagai pendapatan atau pemasukan lain dari sektor pertanian dan juga upaya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya karena sebagian besar dari hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun ada juga beberapa penduduk memilih menjadi pengrajin batu bata sebagai pekerjaan utama karena tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap dan berpendapat bahwa industri batu bata lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha pertanian. Hingga sekarang usaha ini menjadi mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Pantai Balai. Di samping dari pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di desa ini dan sistem pengupahan berdasarkan jumlah batu bata yang dihasilkan pekerja dihitung pada saat proses pengeringan. Para pekerja batu bata didominasi oleh pekerja wanita, baik remaja maupun ibu rumah tangga. Para pekerja tersebut ada yang merupakan pekerja tetap dan ada pekerja lepas atau tidak terikat dan disebut buruh harian. Para pekerja tersebut berasal dari desa itu sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu banyak juga anak pelajar yang bekerja di pabrik batu bata. Karena keterbatasan ekonomi menyebabkan banyaknya tuntutan. Salah satunya adalah remaja usia sekolah yang memilih untuk bekerja. Beberapa di antara mereka masih ada yang bersekolah, namun tidak sedikit di antara mereka juga putus sekolah. Remaja yang bersekolah sambil bekerja memiliki keuntungan sekaligus permasalahan yang harus mereka hadapi. Namun, keuntungan pada pelajar remaja yang bekerja adalah memiliki pengalaman untuk mengatur waktu, mendapatkan pengalaman seputar bisnis dan kegiatan yang berorientasi profit dan manajemen keuangan. Namun, beberapa permasalahan
muncul pada remaja yang bersekolah sambil bekerja. Keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan beberapa remaja mengalami kesulitan dalam mengatur kegiatannya yang lebih padat daripada pelajar remaja yang tidak bekerja paruh waktu, seperti kesulitan mengatur waktu antara tugas sekolah dan pekerjaannya. Dari tahun 97 sampai sekarang berapa mas? 20 tahun. Apa penghasilan yang diperoleh perharinya? 30.000 ya kan mak? Standar ya kan? Dapat berapa Keping? 600, 700. Kenapa ibu memilih kerja di sini? Cara kerja lain karena dingin. Ini tempatnya kan dingin enak. Malah kerja lain, maksudnya masak-masak disuruh gitu juga, bantu-bantu orang jualan nggak mau. Enak buat batu-bata aja nih, nggak ada diatur kayak gitu. Tidak sendiri. Kayak gitulah. Sama jalannya pabrik batu bata bapak ini Lebih kurang 15 tahun. 15 tahun ya. Apakah pabrik batu bapak ini merupakan sumber pencaharian masyarakat di sini? Oh iya, rata-rata menerima karyawan kerja sekitar 20 orang. 20 orang. Apakah ada pelajar yang bekerja di pabrik batu bata bapak? Ada juga untuk sementara belum mendapatkan pekerjaan. Kalau seperti kemarin kan ada banjir gitu. Itu bagaimana? Apakah apakah batu batanya ini berkurang pendapatannya? Oh, yang kena banjir jelas berkurang. Nah, pertama pada toki-tokinya untuk pengeluaran dana setiap hari untuk kebelanjaannya pekerjaan. Yang kedua, untuk putaran pekerjaannya nggak seperti biasa. Biasanya panas. Pekerjaannya full 100%. Masa sekarang kalau penghujanan cuma 50%. Apakah adik masih sekolah? Masih Kelas berapa? kelas 3 SMA. Udah berapa lama kerja di pabrik batu bata? Udah setahun adalah kak. Apakah nggak terganggu sekolahnya? Ya cuman lah kak, nyara uang jajan tambahan. Kalau misalkan ada tugas di sekolah gitu, gimana tuh cara ngerjainnya? Kan kalau pulang sekolah langsung kerja. Malam ngerjainnya kak. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang akan dialami oleh remaja yang bekerja sekaligus bersekolah. Kita tidak bisa serta-merta melarang remaja yang masih bersekolah untuk bekerja, karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satunya adalah alasan keterbatasan ekonomi. Kebanyakan permasalahan yang ada pada remaja tersebut adalah tersitanya waktu luang, sehingga tidak dapat melakukan hal-hal yang sifatnya rekreatif. Solusinya adalah mengurangi jam bekerja, sehingga masih ada waktu luang bagi pekerja remaja untuk beristirahat dan berinteraksi dengan rekan-rekannya. Usaha pembuatan batu bata di Pantai Balai diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, maka kesejahteraan pengusaha dan pengrajin batu bata akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin industri batu bata, serta merupakan sumber mata pencaharian sebagian penduduk karena memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga berpendapatan rendah di daerah pedesaan. Selain itu, juga akan menimbulkan usaha sampingan berupa pengangkutan dan perdagangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Yolanda Putri, sekian dan terima kasih.